Buku Rasa. Buku Rasa adalah buku fiksi yang telah ditulis oleh Terelie. Rasa telah diterbitkan pada tahun 2022. Penerbit cerita Rasa adalah PT Sabak Grip Nusantara. Jumlah banyak halaman di buku Rasa adalah 421 halaman. Perempuan ini bernama Lin. Dia adalah perempuan tomboy. Suatu pagi, Lin minta izin kepada bunda dia akan pulang malam karena kerjanya semakin banyak. Di situ kakaknya Lin, Kak Adit, sudah meledek Lin. Kak Adit sudah bekerja. Ia memakai kemeja disertai dengan dasi. Lin tidak peduli dan memakan sarapan yang disiapkan bunda. Setelah selesai sarapan, Kak Adit mengantarkan Lin ke tempat angkot. Saat mereka sampai di tempat angkot, Lin masuk ke angkot dan ketemu teman dekatnya, Jo. Jo biasanya menaik mobil ayahnya, tetapi dia sudah malas menaik mobil ayahnya. Lin dan Jo akhirnya berbicara saat menaik angkot sedang berlangsung. Sesampai di sekolah, Lin bertemu dengan teman masa kecilnya, Putri. Putri menyampaikan Lin dan memberitahu identitasnya. Lin tersenyum dan meluk Putri, dan pada akhirnya Lin dan Jo sedang menghadapi konflik hanya karena laki-laki. Tapi setelah itu mereka sudah baikan. Amanah dari cerita ini adalah kita harus menerima orang sekitar kita. Dalam isi cerita yang sudah baik adalah tema. Dalam buku ini, tema yang diangkat adalah perasaan tokoh utama terhadap orang di sekitarnya. Pembaca akan sangat tertarik dengan buku ini. Dalam sisi bahasa, penulis memakai bahasa sehari-hari. Karena itu, pembaca dapat mengerti bahasa yang dipakai oleh penulis cerita ini. Dalam visual, pembaca bisa berimajinasi. Penulis telah membuat cerita sangat jelas sehingga pembaca bisa berimajinasi. Penulis cerita ini mempunyai sisi yang perlu diperbaiki. Terelie harus mengurangi banyaknya latar belakang di cerita, karena pembaca mungkin saja merasa bingung di mana latar belakangnya spesifik. Di bahasa, penulis harus mengurangi pergaulan pembaca dan mengurangi galak-galak. Oleh karena itu, pembaca mungkin ingin bahasa baku dan tidak kasar-kasar. Dalam visual, sebaiknya mereka mempunyai penggambaran tokoh-tokoh di ceritanya pada halaman. Secara langsung, saya merekomendasikan cerita ini kepada siswi SMP, SMA, dan kuliah. Dikarenakan buku ini sangat baik untuk dibaca dengan umur-umur seperti itu. Juga buku ini tidak cocok untuk dibaca di bawah 13 tahun karena ada konteks tentang percintaan remaja. Selanjutnya adalah buku non-fiksi. Buku non-fiksi bernama Agus Salim. Penulis cerita ini adalah tim penyunting, yaitu Arif Zulkifli, Purwanto Setiadi, Kurniawan, dan redaksi KPS. Buku ini terbit di tahun 2013. Buku ini juga diterbitkan oleh PT Gramedia Jakarta. Total halaman di buku ini adalah 178 halaman. Buku ini menceritakan seorang diplomat bernama Agus Salim yang cerdik dan tempat ulung, satria kritis, dan utama yang moderat. Pada tahun 1947, ia ikut delegasi Indonesia ke Lake Success di New York untuk mewakili Indonesia terhadap Belanda di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu Agus Salim pernah diminta membuat kamus istilah kemiliteran. Agus Salim juga adalah seorang yang penuh percaya Allah. Dia selalu meminta orang untuk percaya kepada kepercayaan masing-masing. Juga dia meminta beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Meskipun dia hampir menghilang imannya, dia tidak menyerah. Amanat dari buku ini adalah, meski kita hampir hilang iman, kita jangan pernah menyerah. Saya di dalam ilmu yang sangat baik adalah pengertian ada faktor tentang tokoh utama. Karena itu, pembaca bisa mengenal tokoh utama dengan baik. Dalam bahasa, pembaca dapat mengerti bahasa yang digunakan penulis. Penulis dapat menggunakan bahasa yang cukup jelas. Dalam visual, penulis sudah menunjukkan pembukti penggambaran di banyaknya halaman. Karena itu, pembaca mengetahui bahwa kejadian benar-benar terjadi. Di ilmu yang jadi perbaikan adalah menjelaskan paragraf yang